Setelah Jenderal Feng melihat Xiao Chen duduk, dia melirik ke arah murid inti dari 7 istana luar. Kemudian, dia berkata dengan serius, "Karena semua orang sudah ada di sini, aku akan menjelaskan rencananya kepada semua orang." Murong Yan, Xiao Chen, dan yang lainnya menatap Jenderal Feng dengan ekspresi serius. Jenderal Feng mengatur pikirannya sebelum berkata, "Node sumber daya yang dicuri menghasilkan biji besi Netherworld Frost dan giok jantung dunia bawah. Kalian mungkin tidak mengerti nilai dari kedua sumber daya ini, jadi aku akan memberikan penjelasan sederhana. Besi Netherworld Frost diperlukan untuk produksi alat dao yang diwariskan. Tidak ada sumber daya lain yang dapat menggantikannya. Sedangkan untuk giok jantung dunia bawah, itu dapat langsung menstabilkan jiwa. Sebagai sumber daya alam yang mengisi kembali energi jiwa, itu dapat digunakan untuk memurnikan pil jantung dunia bawah, pil obat yang dibutuhkan oleh tokoh berdaulat." Semua orang merasa terkejut. Meskipun mereka semua telah mewarisi alat dao, mereka tidak tahu bahwa penempaan alat dao yang diwariskan membutuhkan besi Netherworld Frost. Adapun giok jantung dunia bawah, sebagian besar murid inti pernah mendengarnya sebelumnya. Karena sangat berharga, mereka yang kultivasinya di bawah tokoh berdaulat tidak akan mampu membawanya dalam jumlah besar. Xiao Chen teringat bahwa ia memiliki beberapa pil jantung dunia bawah di cincin penyimpanannya. Itu adalah piala dari membunuh yang mulia suci, dan ia tidak punya banyak. Sebenarnya, kita bisa menanggung kerugian ini. Selama kita memiliki markas utama, kita akan mampu membangun kembali simpul-simpul sumber daya ini di dunia bawah abisal yang luas ini. Kerugian terbesar adalah reputasi dan gengsi. Jika kita tidak bisa mendapatkan kembali simpul sumber daya kita yang hilang dalam jangka waktu tertentu, faksi lain akan meremehkan kekuatan Legiun Naga Api. Pada saat itu, belum lagi apa yang mungkin dilakukan raksasa Tian, faksi lain dari permukaan mungkin akan bergerak melawan kita. Persaingan di dunia bawah abisal ini bahkan lebih ketat daripada di permukaan. Apakah kau mengerti apa yang kukatakan? Jelas, Jenderal Feng telah lama mempersiapkan kata-kata ini untuk menegaskan betapa seriusnya masalah ini kepada semua orang. Masalahnya tidak sesederhana kehilangan satu simpul sumber daya. Di Abyssal Underworld ini, yang kuat memangsa yang lemah. Persaingan untuk bertahan hidup di sini bahkan lebih mengerikan. Jika Dragon's Gate tidak dapat dengan cepat merebut kembali simpul sumber daya, itu akan tampak lemah bagi yang lain. Tidak ada tempat bagi yang lemah di Abyssal Underworld ini. Tampaknya, itu hanya kehilangan satu simpul sumber daya, tetapi pada kenyataannya, itu mengancam semua kepentingan Dragon's Gate di dunia bawah tanah. Jika Dragon's Gate tidak berhati-hati, Flame Dragon City mungkin akan dicabut oleh yang lain. Jenderal Feng bermaksud agar misi ini tidak boleh diremehkan. Semua orang perlu memahami pentingnya misi ini. Kegagalan bukanlah pilihan. Itu hanya simpul sumber daya yang tidak penting. Jenderal, jangan khawatir. Itu tidak akan terlalu sulit bagi kita. Tepat setelah Jenderal Feng berbicara, Murong Yan menyatakan pendiriannya, memancarkan kepercayaan diri. Siapa yang tahu, para murid inti dari istana luar lainnya semua menatap Murong Yan dengan aneh. Jenderal Feng sedikit mengernyit karena bingung. Dia sudah mengungkapkan dirinya dengan sangat jelas. Mengapa Murong Yan ini masih tidak mengerti? Memikirkan bahwa Murong Yan menyebutnya simpul sumber daya yang tidak penting, menunjukkan tidak menghargai keseriusan misi ini. Tatapan Jenderal Feng mengembara dan mendarat pada Xiao Chen. Sekarang, dia mulai meragukan kata-kata Murong Yan sebelumnya. Jantung Xiao Chen berdebar kencang, firasat akan bahaya. Dia dengan cepat berkata, "Jenderal, kita semua mengerti pentingnya misi ini. Katakan saja kepada kami apa yang perlu kami koordinasikan. Kami pasti tidak akan ceroboh dan akan mengikuti pengaturan Anda." Bagus. Jenderal Feng mengangguk sedikit. Dia berkata dengan lembut, "Perebutan simpul itu akan menjadi pertempuran berskala besar. Kalian bertujuh tidak akan bisa merebutnya kembali. Yang kuinginkan dari kalian adalah menghancurkan altar dewa dunia bawah milik raksasa demons. Setelah kalian memberi sinyal, aku akan memulai serangan. Kalian harus mengikuti pengaturan. Jangan mengambil tindakan sendiri." Jelas, kata-kata Xiao Chen untuk sementara meredakan kekhawatiran Jenderal Feng. Wosh! Jenderal Feng melambaikan tangannya, dan sebuah lempengan giok muncul di hadapan Xiao Chen dan yang lainnya.
Lempengan giok itu berisi informasi tentang altar raksasa demons serta rincian misi ini. Melalui pengorbanan, altar Dewa Dunia Bawah dapat memanggil klon raksasa Tian, Raja Dunia Bawah pertama. Ketika klon raksasa Tian muncul, dia dapat menggunakan kehendak Raja Dunia Bawah untuk memengaruhi raksasa demons dalam jarak 5.000 km, memperkuat kekuatan mereka secara signifikan. Mereka tidak akan takut mati, dan kecakapan tempur mereka akan meningkat setidaknya 50%. Lebih jauh lagi, klon raksasa Tian sendiri adalah eksistensi yang kuat, yang merupakan ancaman besar. Altar Dewa Dunia Bawah yang tak terhitung jumlahnya adalah apa yang memungkinkan ras raksasa menjadi penguasa lapisan pertama dunia bawah abisal. Berbagai faksi di dunia permukaan tidak dapat benar-benar mengguncang atau mengancam dominasi ras raksasa. Menghancurkan altar Dewa Dunia Bawah sama saja dengan mematahkan lengan setan raksasa dan akan secara signifikan meningkatkan peluang gerbang naga untuk merebut kembali simpul sumber daya. Misi yang dikeluarkan Jenderal Feng mengumpulkan para elit dari berbagai istana luar. Ketujuh orang itu akan mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk memasuki wilayah musuh dan menghancurkan altar Dewa Dunia Bawah. Xiao Chen berpikir dalam hati, misi ini benar-benar sangat berbahaya. Hanya ada 7 dari kita yang menyusup jauh ke wilayah musuh. Jika kami bertujuh ketahuan atau terjadi kecelakaan, kami pasti akan mati. Akan sulit untuk melarikan diri. Ketika keenam lainnya melihat rincian misi tersebut, ekspresi mereka agak berubah. Awalnya, para murid inti berpikir bahwa mereka akan menyerbu masuk dengan legiun naga api dan membunuh musuh. Siapa yang tahu, mereka akan masuk sendirian untuk menghancurkan altar Dewa Dunia Bawah. Karena altar Dewa Dunia Bawah begitu penting, tidak perlu dikatakan lagi bahwa itu akan dijaga ketat. Jenderal Feng berkata, misi ini memang agak berbahaya. Namun, Anda dapat yakin, tidak ada tokoh berdaulat yang menjaga altar Dewa Dunia Bawah. Para iblis raksasa hanya memiliki satu tokoh berdaulat. Dia tidak mungkin menjaga altar Dewa Dunia Bawah sendiri. Begitu altar Dewa Dunia Bawah dihancurkan, aku akan memulai serangan. Tokoh berdaulat itu harus berhadapan dengan legiun naga api dan tidak akan bisa mengejarmu. Xiao Chen menggenggam kepingan giok itu dan menatap Jenderal Feng. Kemudian, dia bertanya, kapan kita berangkat? Jenderal Feng sangat puas dengan sikap Xiao Chen. Xiao Chen sama sekali tidak mengeluh dan terus terang. Jenderal Feng menjawab dengan lembut, 3 hari lagi. Selama 3 hari ini, jika kalian memiliki kebutuhan, pasukanku akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya jika memungkinkan. Selama 3 hari ini, kalian harus berlatih bersama dan saling mengenal. Ketika saatnya tiba, kalian akan dapat bekerja sama dengan lebih baik. Jika kalian memiliki pertanyaan, kalian dapat mengajukannya sekarang. Murid inti Istana Naga Emas di sisi kiri berkata, aku ingin tahu apakah kita akan menerima hadiah tambahan dari Legiun Naga Api setelah misi selesai. Jenderal Feng sedikit mengernyit. Namun, dia tetap berkata, aku dapat membuat keputusan untuk memberi kalian semua besi es Netherworld dan giok hati dunia bawah sebagai hadiah tambahan. Saya ingin 5 ton besi embun beku Netherworld dan 100 giok jantung Underworld, kata murid inti Istana Naga Emas dengan acuh tak acuh. Dia tidak berekspresi, tampak seperti tidak ada ruang untuk berdiskusi. Wei Hongfei, kamu mengambil untung dari kemalangan. Salah satu ajudan di sisi Jenderal Feng berseru dengan marah. Wei Hongfei dari Istana Naga Emas tidak mengubah ekspresinya. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menunggu jawaban Jenderal Feng. Jenderal Feng merasa sedikit marah dalam hatinya. Namun, Wei Hongfei ini adalah yang terkuat di antara ketujuh orang itu dan akan menjadi inti dari tim ini. Akhirnya, Jenderal Feng berkata dengan gigi terkatup, jika kau benar-benar dapat menghancurkan altar Dewa Dunia Bawah, aku dapat memberimu 5 ton besi es dunia bawah dan 100 giok hati dunia bawah. Namun, jika kau gagal melakukannya, ya, kau tahu konsekuensinya. Wei Hongfei memperlihatkan sedikit senyum dan berkata dengan lembut, setuju. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan pergi. Setelah melihat situasinya, para murid inti dari istana luar lainnya juga mengajukan permintaan, meminta hadiah tambahan sesuai dengan kekuatan mereka. Segera, hanya Xiao Chen dan Murong Yan yang tersisa dari 7 murid inti. Jenderal Feng memandang keduanya, menunjukkan bahwa mereka dapat meminta hadiah tambahan yang sesuai dengan kekuatan mereka.
Siapa tahu, keduanya tidak menginginkan hadiah tambahan apapun. Murong Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak punya kebiasaan memanfaatkan orang lain. Klan Murongku tidak kekurangan sumber daya. Sekarang, hanya Xiao Chen yang tersisa. Dia juga tidak ingin meminta hadiah tambahan. Dia juga tidak punya kebiasaan memanfaatkan orang lain. Xiao Chen hanya mengajukan permintaan. Dia butuh anak panah yang bagus dalam jumlah banyak dan berkualitas tinggi. Kualitas anak panah Xiao Chen terlalu buruk. Jika dia tidak memasukkan api hati ke dalamnya, dia tidak bisa menggunakannya dengan busur bayangan dewa. Karena dia datang ke ketentaraan, dia pasti harus mendapatkan setumpuk anak panah yang bagus untuk digunakan sendiri. Permintaan Xiao Chen sangat masuk akal. Jenderal Feng setuju dengan senang hati dan meminta seseorang untuk membawanya ke gudang perlengkapan militer. 3 hari kemudian, ketujuh orang itu berkumpul. Jenderal Feng secara pribadi mengirim tim itu pergi. Apakah altar Dewa Dunia Bawah dihancurkan atau tidak akan menjadi hal yang penting untuk merebut kembali simpul sumber daya. Dari seberapa banyak sumber daya yang Jenderal Feng berikan, jelas betapa pentingnya misi ini. Jenderal Feng bahkan menyetujui permintaan Wei Hongfei yang tidak masuk akal. Sambil melihat kelompok Xiao Chen pergi, ajudan Jenderal Feng bertanya, Jenderal, apakah menurutmu mereka akan berhasil? Jenderal Feng menjawab dengan lembut, ada peluang yang sangat bagus. Kekuatan ketujuh orang ini mengesankan. Di antara murid inti istana masing-masing, mereka termasuk yang teratas. Meskipun Wei Hongfei itu tidak patuh, memanfaatkan situasi, dia tentu memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan posisi murid inti kelas surga di Istana Naga Emas. Sedangkan untuk Murong Yan, dia adalah seorang jenius yang muncul sekali dalam 1000 tahun dari ras naga merah. Hanya Xiao Chen yang lebih lemah. Istana Naga Surgawi masih agak tidak bisa diandalkan. Siapkan cadangan dengan asumsi bahwa mereka akan gagal. Ya, Jenderal, setelah meninggalkan kota Naga Api, Xiao Chen dapat melihat bahwa keenam orang lainnya sudah saling mengenal. Sepanjang jalan, keenam orang lainnya berdiskusi dengan suara pelan, mengungkapkan pendapat mereka sendiri. Xiao Chen langsung mengerti setelah melihatnya sekilas. Selama 3 hari terakhir, keenam orang lainnya telah bertemu, mengisolasinya. Setelah bepergian beberapa saat, Wei Hongfei tiba-tiba berhenti dan menatap Xiao Chen. Saya adalah pemimpin misi ini. Saya yakin Jenderal Feng sudah memberitahu kalian semua. Saya telah melihat informasi Anda. Xiao Chen, Anda ahli dalam teknik pergerakan. Anda akan memimpin jalan dan mengintai di depan. Mengintai adalah pekerjaan yang berbahaya. Namun, Xiao Chen tidak keberatan. Dia yakin akan selamat jika dia bertemu dengan tokoh berdaulat. Tidak peduli dengan kata-kata yang tidak berguna, dia mengangguk dan langsung maju untuk mengintai jalan. Naga berdarah campuran ini agak bijaksana. Dia tahu bahwa dia lebih lemah dan tidak memiliki hak untuk berbicara. Dia juga memahami dirinya sendiri dengan baik. Dia tahu bahwa dia hanya bisa mengandalkan kita berenam untuk misi ini. Jika dia tidak menahan kita, itu sudah sangat bagus. Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana dia bisa menjadi murid inti dengan kultivasi yang rendah. Apakah Istana Naga Langit selemah itu sekarang? Begitu Xiao Chen berada jauh, yang lain mengungkapkan rasa jijik mereka terhadap naga berdarah campuran, yang mereka sembunyikan jauh di dalam hati mereka. Murong Yan menyadari kekuatan Xiao Chen. Namun, dia tidak ingin banyak bicara dan tidak menyela. Wei Hongfei berkata dengan acuh tak acuh, mari kita lanjutkan membahas cara menyelesaikan misi ini. Masalah ini sangat penting, dan kita harus berhati-hati dan waspada. Xiao Chen tidak mengeluh tentang penugasan sebagai pengintai. Menyelesaikan misi sudah cukup. Setelah Xiao Chen meninggalkan tim, dia bergerak cepat. Dia tidak menunda-nunda di sepanjang jalan, tidak membuang waktu untuk bertarung ketika dia bertemu dengan binatang buas. 4 jam kemudian, dia tiba-tiba merasakan aura aneh. Sosoknya berhenti. Kemudian, dia mendorong dengan kakinya, mundur 3 langkah. 2 humanoid hitam tinggi dan kokoh dengan kuku sebagai kaki, rambut merah terang, mata hijau giok, dan wajah ganas muncul di hadapan Xiao Chen. Raksasa. Xiao Chen merasa terkejut ketika dia mengenali makhluk-makhluk aneh yang mengerikan ini. Mereka adalah setan bawah tanah yang menguasai lapisan pertama dunia bawah tanah. Kedua setan raksasa memegang senjata.
Mata hijau giok mereka bersinar saat mereka menatap Xiao Chen dengan dingin. Bunuh! Keduanya memancarkan ki iblis yang mengerikan. Tanpa berpikir, mereka menyerang Xiao Chen. Kedua setan raksasa ini hanyalah Star Venerate, sangat lemah. Namun, entah bagaimana mereka berhasil mengumpulkan keberanian untuk menyerang Xiao Chen. Xiao Chen berdiri tegak. Dia tidak mundur tetapi malah maju ketika kedua raksasa demon menyerangnya. Dia mendaratkan serangannya terlebih dahulu dan menyerang mereka tanpa menggunakan energi dao besar. Boom! Xiao Chen meninju masing-masing raksasa demon, dan mereka langsung jatuh ke tanah, tidak bisa lagi berdiri. Tanpa memberi mereka kesempatan untuk berteriak, dia mengirimkan dua helai ki pedang dan diam-diam menghabisi raksasa demon. Setelah itu, dia melepaskan api surgawi untuk membakar tubuh mereka menjadi abu. Karena aku bertemu dengan patroli raksasa demon, aku seharusnya sudah dekat dengan simpul sumber daya, gumam Xiao Chen pada dirinya sendiri, tidak lagi maju secepat sebelumnya, dan melihat ke kejauhan. Dia menemukan bentuk lahan yang agak tinggi dan mendarat di atasnya dengan lembut. Kemudian, dia membuka mata surgawinya dan melihat ke depan. Xiao Chen melihat dataran luas dengan kota yang bobrok. Berdasarkan ini, dia dapat mengatakan bahwa ini adalah simpul sumber daya gerbang naga yang hilang. Namun, raksasa demons jelas tidak menyukai estetika ras naga, setelah merobohkan kota secara langsung. Puluhan ribu raksasa demons tersebar di mana-mana di antara puing-puing. Ada juga banyak binatang hantu terbang yang jinak di langit, raksasa demons dengan kekuatan yang jelas lebih tinggi menungganginya. Ketika Xiao Chen melihat ini, dia menghirup udara dingin. Dia tahu bahwa misi ini sangat berbahaya, namun, dia tidak menyangka akan seberbahaya ini. Dengan begitu banyak raksasa demons, dia bahkan tidak berani membayangkan konsekuensinya jika dia terjebak. Sebuah bangunan tinggi berdiri di tengah puing-puing kota naga. Itu tampak seperti menara yang dibuat dengan menumpuk batu-batu kuno yang tak terhitung jumlahnya. Batu-batu ini sudah diwarnai merah. Ini adalah altar dewa dunia bawah. Seluruh pengaturan itu membuat Xiao Chen merasa sangat tidak masuk akal. Di tengah suasana yang hikmat dan bermartabat, itu memiliki sifat iblis yang jahat dan mengerikan. Ada patung Raja Dunia Bawah pertama, raksasa Tian, yang didirikan di atas altar. Beberapa setan raksasa duduk di dekat kaki patung itu, mata mereka terpejam, mengatur energi mereka. Mereka pasti penjaga altar. Totalnya ada 8 orang. Masing-masing penjaga memancarkan aura seorang Venerate suci. Orang-orang ini mengenakan baju besi dan memiliki ekspresi santai. Wajah mereka tampak seperti manusia, tetapi mereka memiliki duri tulang di setiap bahu. Xiao Chen tidak berani melihat terlalu dekat, jangan sampai dia secara tidak sengaja memberitahu musuh, jadi dia menarik mata surgawinya. Dia tidak terburu-buru. Dia tenggelam dalam pikiran yang dalam saat dia menatap puing-puing kota di kejauhan, merenungkan bagaimana menyelesaikan misinya. Semua pemikiran itu membuat Xiao Chen sakit kepala. Bahkan jika dia berhasil menyelinap melewati pasukan iblis raksasa dan menghancurkan altar, keluar dari sana masih menjadi masalah besar. Xiao Chen melihat sekeliling sekali, menanamkan lingkungan sekitar dalam benaknya, sebelum berbalik untuk pergi. Begitu dia berbalik, 8 penjaga di kaki patung raksasa Tian tiba-tiba membuka mata mereka sebelum perlahan menutupnya lagi. Seolah-olah mereka telah menyadari sesuatu, tetapi mereka tidak tahu apa itu. Setelah kembali ke tim, Xiao Chen memberitahu Wei Hongfei, Mu Rongyan, dan yang lainnya tentang apa yang dilihatnya. Tidak heran Jenderal Feng menyetujui tuntutan kita begitu cepat. Dia jelas hanya mengirim kita untuk mati. Liu Feng, murid inti Istana Naga Perak, berkata dengan tidak puas, jelas kesal. Wei Hongfei tampak agak tenang. Misi itu memiliki indikator khusus di atasnya. Karena kamu mengambil misi itu, kamu seharusnya sudah menduga kesulitan ini. Selain itu, jika misinya tidak sulit, mengapa hadiahnya begitu tinggi, mencapai 20.000 pil surgawi purba? Liu Feng membalas dengan lembut, aku hanya berkata, karena aku sudah mengambil misi itu, aku tidak bisa mundur di tengah jalan. Pasukan naga api sudah berkumpul. Mereka tinggal menunggu murid inti menghancurkan altar dewa dunia bawah. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Kelompok itu mempercepat langkahnya. Dengan kecepatan penuh, ketujuh orang itu bergerak sangat cepat. Ketika kota itu terlihat,
ekspresi keenam orang lainnya berubah total. Termasuk Wei Hongfei yang sebelumnya tenang. Dia juga mengerutkan kening. Mendengar Xiao Chen menjelaskannya adalah satu hal. Benar-benar melihatnya sendiri adalah hal yang sama sekali berbeda. Merasa agak tercengang, Murong Yan berkata, seandainya aku tahu, aku akan meninggalkan surat wasiat. Puluhan ribu raksasa demon berkemah di reruntuhan kota, menempati simpul sumber daya yang awalnya milik gerbang naga. Lebih jauh lagi, altar Dewa Dunia Bawah itu berdiri di tengah reruntuhan. Liu Feng berkata, apakah ada cara untuk menyelinap masuk? Wei Hongfei menggelengkan kepalanya dan berkata, jelas, itu tidak mungkin. Jika kita bisa menyelinap masuk, Jenderal Feng pasti sudah mengirim seseorang. Itu bukan tugas kita untuk melakukannya. Hadiah untuk misi ini juga tidak akan sebesar itu. Xiao Chen berpikir bahwa jika mereka ingin menyelinap masuk, mereka akan membutuhkan seseorang untuk menonjol dan mengalihkan perhatian raksasa demon. Setidaknya setengah dari raksasa demon harus dipancing agar sisa kelompok gerbang naga memiliki kesempatan untuk menyelinap masuk. Murong Yan dan aku akan menarik perhatian mereka. Kalian berlima mengambil kesempatan itu untuk menyelinap masuk. Ini adalah bendera sinyal. Aku akan menyerahkannya padamu, Liu Feng. Wei Hongfei mengeluarkan sebuah bendera dan memberikannya kepada Liu Feng. Kemudian, dia membuat beberapa persiapan sederhana. Tidak ada trik yang bisa digunakan dalam situasi seperti ini. Hanya pengaturan seperti itu yang akan berhasil. Wei Hongfei agak tegas, tidak ragu sama sekali setelah memutuskan tindakannya. Murong Yan, kamu tidak keberatan, kan? Wei Hongfei bertanya dengan serius sambil menatap Murong Yan. Murong Yan tersenyum dan berkata, sejak kapan ras naga merah membuat orang takut mati? Jika kamu berani menonjol, mengapa aku tidak? Kata-kata ini membuat murid inti dari istana lain merasa malu. Jika itu mereka pasti akan ragu untuk waktu yang lama sebelum pergi untuk memancing musuh pergi bersama Wei Hongfei. Lagi pula, tidak semua orang bisa seperti murid inti Istana Naga Emas, percaya diri dan tidak takut mati pada saat yang sama. Ras raksasa, apakah ada yang berani melawanku, Wei Hongfei? Wei Hongfei melayang ke udara, memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang dari seluruh tubuhnya serta kekuatan naga yang mengerikan. Ledakan. Saat Wei Hongfei, yang bersinar terang, muncul di ruang gelap, dia menarik perhatian semua raksasa demon di reruntuhan. Untaian ki naga emas berputar di sekitar tubuh Wei Hongfei. Cahaya keemasan mewarnai awan di langit di atasnya, membuatnya berwarna emas dan berkilau dan sangat menarik perhatian. Garis keturunan ras naga emas orang ini hampir mencapai kelas 6. Xiao Chen mengevaluasi Wei Hongfei. Wei Hongfei memang agak luar biasa. Gengsi Istana Naga Emas memang pantas. Wosh, wosh. Saat Wei Hongfei muncul, banyak sekali sosok terbang ke arahnya. Mereka semua adalah ahli ras raksasa. Mereka semua memancarkan ki iblis yang mengerikan dan tampak menyeramkan. Namun, ketika mereka mencapai 100 meter dari Wei Hongfei, cahaya keemasan menyambar di langit saat dia meledakkan 6 iblis raksasa dengan satu pukulan. Iblis raksasa ini berubah menjadi kabut darah yang menyebar di udara. Hahaha, apakah benar-benar tidak ada seorang pun di ras raksasa yang bisa melawanku? Wei Hongfei tertawa terbahak-bahak, dan kekuatan naga yang menyebar di langit semakin kuat. Awan emas terbakar seperti api. Bang, bang, bang. Tepat pada saat ini, pilar api tiba-tiba muncul di kota dan menyala ke awan, menerangi ruang gelap sepenuhnya. Tanpa berkata apa-apa, Murong Yan langsung mulai membunuh setelah dia mendarat di reruntuhan. Antara Wei Hongfei dan Murong Yan, satu menyerang para ahli ras raksasa di langit sementara yang lain membunuh iblis raksasa di tanah, menggunakan dao api besar ras naga merah yang sangat mengamuk. Tidak ada pola sama sekali. Dimanapun para raksasa demon paling banyak, disitulah Murong Yan akan pergi. Apakah kita masih tidak akan pergi? Xiao Chen bertanya ketika dia melihat Liu Feng dari Istana Naga Perak menunda. Siapa yang tahu apa yang dipikirkan Liu Feng? Apakah aku perlu kamu memberiku instruksi? Liu Feng melotot ke arah Xiao Chen dan mengabaikannya, menuntun tiga lainnya pergi. Ayo pergi. Dengan Liu Feng di depan, keempatnya diam-diam menuju reruntuhan. Xiao Chen tidak terburu-buru untuk mengikutinya, merenungkan beberapa hal terlebih dahulu.
Mungkinkah raksasa demon setelah menduga bahwa Flame Dragon Legion akan mengirim seseorang untuk menghancurkan Underworld God Altar? Sebenarnya, pemikiran untuk menghancurkan Underworld God Altar cukup gila, karena tingkat keberhasilannya rendah. Itu juga sangat berbahaya, dengan kemungkinan kematian yang tinggi. Biasanya, raksasa demon seharusnya tidak memikirkan hal ini. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berhenti berpikir. Kemudian, sosoknya dengan lembut melayang pergi dan diam-diam tiba di samping Liu Feng dan yang lainnya. Keempatnya semua terkejut dengan kecepatan luar biasa Xiao Chen. Teknik gerakannya memang lebih unggul dari mereka, seperti yang dikatakan Wei Hongfei. Boom, boom, boom. Di tengah reruntuhan, seluruh tubuh Murong Yan berkobar dengan api. Dia seperti naga api kuno, mengirimkan api yang luar biasa dengan setiap pukulan dan serangan telapak tangan, menyebarkan api kemana-mana. Pasukan iblis raksasa jatuh ke dalam kekacauan. Beberapa ahli mencoba untuk menahan Murong Yan, untuk mencegahnya melakukan kerusakan besar-besaran lebih lanjut. Namun, misi Murong Yan adalah untuk menarik perhatian iblis raksasa di darat. Bagaimana dia bisa membiarkan dirinya terjebak di sana? Murong Yan menahan amarahnya dan tertawa terbahak-bahak. Sosoknya bergerak dengan kacau tanpa pola apapun. Dengan Wei Hongfei di langit dan Murong Yan di darat, mereka memang menciptakan peluang besar bagi 5 lainnya. Wei Hongfei memancarkan cahaya keemasan yang berkilauan di langit, dan awan keemasan memancarkan kekuatan naga. Murong Yan melepaskan api yang luar biasa dari seluruh tubuhnya di tanah. Keributan yang disebabkan oleh keduanya menarik perhatian hampir semua iblis raksasa. Akibatnya, ruang kosong yang besar muncul di reruntuhan kota. Kelompok Liu Feng memanfaatkan ini untuk menyelinap maju, dengan cepat mendekati altar Dewa Dunia Bawah di antara reruntuhan. Boom, 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 suara keras terdengar tanpa henti. Saat kelompok itu berjalan memasuki kota, sekelilingnya dipenuhi oleh raksasa demons. Dentuman dan ledakan sesekali meletus di telinga mereka, membuat semua orang menunjukkan ekspresi yang sangat serius. Mereka bahkan tidak berani bernapas dalam-dalam. Siapa di sana? Tiba-tiba, sekelompok kecil raksasa demons keluar dari balik tembok yang rusak di depan. Bunuh! Tatapan Xiao Chen berubah dingin. Kemudian, dia melakukan langkah pertama. Berlayar maju seperti hantu, dia mengetuk dahi raksasa demon yang berbicara. Seutas pedang Qi melesat keluar dari ujung jari Xiao Chen dan diam-diam dan langsung menghabisi raksasa demon ini. Tangan Xiao Chen tidak berhenti bergerak. Setiap kali dia bergerak, satu raksasa demon mati. Liu Feng dan yang lainnya bereaksi hanya setelah Xiao Chen telah berhadapan dengan 3 orang. Mereka buru-buru bergerak, dan dalam waktu yang dibutuhkan untuk memicu percikan api, mereka membunuh raksasa demon yang tersisa. Untungnya, Liu Feng dan yang lainnya tidak lemah. Begitu mereka bereaksi, mereka cepat membunuh musuh. Oleh karena itu, tim raksasa demon ini segera dibantai tanpa menimbulkan keributan. Tatapan Liu Feng jatuh pada Xiao Chen, menunjukkan sedikit keterkejutan. Xiao Chen menoleh ke belakang dan berkata dengan acuh tak acuh, ikutlah denganku. Saat ini, Xiao Chen memancarkan aura yang berbeda. Dia tampak dapat diandalkan karena suatu alasan, menginspirasi orang lain untuk mengikutinya. Liu Feng jauh dari sebanding dengan Wei Hongfei. Liu Feng tidak akan mampu mencapai hal-hal besar, jadi Xiao Chen memilih untuk memimpin tim sendiri. Masalah ini sangat penting, mereka tidak boleh gagal. Dengan Xiao Chen sebagai pemimpin, kelompok itu bergerak sangat cepat. Indera spiritualnya sangat tajam. Berkali-kali, ia berhasil menghindari pasukan raksasa demon terlebih dahulu. Di tengah kekacauan itu, Xiao Chen memimpin keempat orang lainnya menuju altar Dewa Dunia Bawah. Sepanjang perjalanan, kelompok itu sesekali mengalami beberapa pertemuan yang tak terhindarkan. Xiao Chen akan menggunakan metode secepat kilat untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat. Ada beberapa kejadian yang nyaris terjadi, tetapi kejadian itu tidak terungkap dan tidak menarik perhatian lebih banyak orang. Berhenti. Tiba-tiba, Xiao Chen berhenti, dan orang-orang di belakangnya menirunya. Setelah melihat bahwa altar Dewa Dunia Bawah berjarak kurang dari 10 km, Liu Feng berkata, apakah kau benar-benar menganggap dirimu pemimpinnya? Minggirlah, serang ke altar Dewa Dunia Bawah dan selesaikan misinya. Setelah Liu Feng mengatakan itu, ia mengabaikan perintah Xiao Chen dan berjalan melewati Xiao Chen. Wosh!
Saat Liu Feng berjalan melewati Xiao Chen, patung raksasa Tian di atas altar Dewa Dunia Bawah tiba-tiba membuka sepasang mata merah. Cahaya merah turun dari langit dan membungkus sosok Liu Feng. Liu Feng tidak punya tempat untuk bersembunyi dalam jarak 10 km. 8 penjaga di altar Dewa Dunia Bawah juga membuka mata mereka dan menatapnya dengan dingin. Wosh, wosh, wosh. Setan raksasa yang tak terhitung jumlahnya bergegas dari segala arah, menyerang Liu Feng. Meskipun situasi di reruntuhan itu kacau, para penjaga di sekitar altar Dewa Dunia Bawah dan 8 orang di atasnya tidak panik atau terganggu dari awal hingga akhir. Mereka yang bisa menjaga altar Dewa Dunia Bawah pasti semuanya elit. Sudah berakhir, kita terekspos. Kali ini benar-benar berakhir. Tidak ada cara untuk menyelesaikan misi ini. Kita juga tidak akan bisa pergi. Xiao Chen dan yang lainnya tetap bersembunyi. Akan tetapi, ketika mereka melihat banyaknya raksasa demon yang menyerbu, mereka semua menjadi pucat pasi. Liu Feng, yang telah diperhatikan oleh raksasa Tian, menjadi panik. Dia tidak hanya merasakan tekanan demonic might tetapi juga kengerian akan kematian yang akan datang. Para raksasa demon elit yang datang dari segala arah juga memberikan tekanan berat padanya. Rasanya seperti ada banyak malaikat maut yang memegang sabit mereka untuk menghabisi jiwanya. Karena kita sudah terekspos, tidak perlu berpikir lagi. Maju terus. Xiao Chen mendesah dalam hatinya tetapi tidak ragu-ragu. Dia melompat ke udara dan mendorong Liu Feng yang linglung keluar dari garis tembak. Kemudian, Xiao Chen berdiri di hadapan raksasa Tian dan mendongak untuk bertemu dengan tatapan patung itu. Raksasa Tian, aku tidak percaya kau benar-benar hidup kembali. Xiao Chen mendengus dingin, lalu mengeluarkan Dragon Might dari tubuhnya. Tanpa ragu-ragu, dia menggunakan teknik rahasia gerbang naga firmamen Srage. Sebuah tangan raksasa muncul di langit. Jari-jarinya seperti pedang, mengandung niat pedang tak terbatas dan listrik saat langsung meraih patung itu. Penghujat, mati. 8 raksasa demon tingkat tinggi tiba-tiba berdiri. Mereka masing-masing mengeksekusi gerakan terkuat mereka secara bersamaan dan menghancurkan tangan raksasa itu sebelum mendaratkan pukulannya. 8 raksasa demon di altar memucat dan mundur selangkah, mengeluarkan darah dari mulut mereka. Jelas, ke-8 orang ini telah meremehkan kekuatan amarah cakrawala ini, menderita pantulan yang sangat besar. Bang, bang, bang. Potongan-potongan tangan raksasa yang terbakar itu mengandung amarah naga leluhur Eon yang sangat sunyi. Tidak mudah untuk memadamkannya. Ketika potongan-potongan ini menyentuh tanah, mereka meledakkan semua elit raksasa demon yang bergegas. Aku akan melindungi kalian semua. Cepat serang ke altar. Keraguan-raguan selalu menimbulkan masalah. Karena kelompok itu sudah terekspos, tentu saja tidak perlu memikirkan hal lain. Hanya ada satu hal yang harus dilakukan, membunuh. Pada saat yang genting, Xiao Chen melangkah maju. Harapan kembali menyala di hati kelompok itu, yang moralnya telah anjlok. Tidak lagi ragu-ragu, mereka semua bergegas ke altar. Terima kasih banyak. Liu Feng merasa malu, berharap dia bisa bersembunyi. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa dia sebenarnya tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Chen, naga berdarah campuran. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak menyelamatkanmu. Aku hanya tidak ingin misi ini gagal. Pergi. Diprovokasi oleh sikap dingin Xiao Chen, Liu Feng mendengus dingin dan berlari menuju altar bersama yang lain. Ada kekuatan ilahi di altar. Di bawah tekanan berat, teknik gerakan kelompok itu dibatasi. Tidak mudah untuk mendapatkannya. Tak lama kemudian, ribuan elit raksasa demon yang diledakkan oleh firmamen Srage berkumpul kembali dan menyerbu. Jika elit raksasa ini mengganggu para pengikut gerbang naga, maka Liu Feng dan yang lainnya tidak akan memiliki kesempatan untuk memanjat altar. Kalian semua, kemarilah. Xiao Chen menghantam tanah dengan Tyrant Saber. Kemudian, ia menggerakkan energi esensi sejati kekacauan primal di inti primal 9 bintangnya, dan medan gaya Taiji menyelimuti 10 km di sekitarnya. Diagram Taiji besar berputar cepat di tanah. Hisapan kuat menarik semua elit raksasa demon yang mencoba menghentikan Liu Feng dan yang lainnya memanjat altar. Banyak raksasa demon merasa ngeri saat mendapati diri mereka terseret ke Xiao Chen. Kekuatan aneh menyedot tubuh mereka, mencegah mereka menggunakan teknik gerakan dan sangat menghambat kecepatan mereka. Namun, dalam hal jumlah,
ribuan raksasa demon masih sangat mengerikan. Dentang, dua cakram dao muncul di belakang Xiao Chen. Kemudian, ia menghunus pedangnya, dan cahaya pedang menyala. Cahaya pedang itu menggorok leher 10 raksasa demon di dekatnya, langsung membunuh mereka. Namun, tidak ada waktu untuk beristirahat. Raksasa demon menyerbu dari segala arah. Xiao Chen mengeluarkan keterampilan pedangnya hingga batas maksimal, menari di antara kerumunan dengan cahaya pedang yang pekat. Kepingan salju, petir, bulan yang cerah, dan segala macam fenomena misterius meletus dari tubuh Xiao Chen, bersinar ke segala arah. Ia menginjak seekor naga petir dan bergerak. Ia juga menggunakan cahaya kebebasan untuk menghindari banyak serangan kuat. Xiao Chen bertarung melawan 1000 orang sendirian. Ketika Liu Feng dan yang lainnya, yang sedang memanjat altar, melihat pemandangan ini, mereka merasa terkejut. 8 penjaga di altar juga mengerutkan kening, merasa pemandangan itu agak tidak masuk akal. Pemimpin dari 8 raksasa demon, seorang raksasa demon berpangkat tinggi yang mengenakan baju besi hitam, berkata, "Kalian berempat turun, hentikan mereka memanjat altar." Ya, wosh, wush, wush, wush. Seketika, 4 pengawal melompat turun dari altar dan menyerang Liu Feng dan yang lainnya. Namun, Liu Feng dan yang lainnya memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka adalah murid inti dari Istana Luar Gerbang Naga dan juga memiliki garis keturunan naga ilahi. Mereka memiliki peluang menang yang tinggi jika bertarung 1 lawan 1. Keempat iblis raksasa yang turun tidak menimbulkan halangan yang berarti bagi mereka. Taiji meledak. Xiao Chen meraung di bawah, dan medan gaya Taiji meledak dengan ganas, menghancurkan semua iblis raksasa yang tersisa. Luka-luka pedang menyambar para raksasa demon, listrik berderak di luka-luka, tidak ada satupun raksasa demon yang dikenali. Xiao Chen berdiri tegak dengan pedangnya terangkat. Jubah putihnya berlumuran darah, mungkin darahnya atau darah lawannya. Di tengah pertempuran yang kacau, Xiao Chen terkena begitu banyak serangan sehingga dia tidak lagi repot-repot menghitungnya. Kemudian, dia mendongak dan kebetulan bertemu dengan tatapan raksasa demon berbaju hitam yang berdiri di altar. Bunuh! Xiao Chen melayang ke udara dan menuju altar, langsung menyerbu. Kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Raksasa demon berbaju hitam menunjukkan ejekan di wajahnya. Dia tersenyum dingin dan meraih tulang yang menonjol di bahu kirinya dengan tangan kanannya. Kemudian, dia mencabut duri tulang putih yang ramping. Saat Xiao Chen menyerbu, raksasa demon berbaju hitam menyerang dengan kecepatan kilat. Puci! Duri tulang menembus dada kanan Xiao Chen. Darah menyembur keluar. Dia baru setengah jalan ketika Raja Dunia Bawah yang sangat kuat membungkusnya, membatasi kecepatannya secara signifikan. Terkejut, dia tidak bisa menghindari serangan raksasa demon berbaju hitam. Lebih jauh lagi, ini adalah hasil dari Xiao Chen yang menghindar pada saat kritis. Jika duri itu menembus bagian tengah dadanya, dia akan terluka parah. Raksasa demon berbaju hitam itu tampak tampan, tidak seperti raksasa demon biasa. Duri tulang ramping itu meneteskan darah. Raksasa demon berbaju hitam itu mendekatkan duri itu ke mulutnya dan menjilatinya. Kemudian, dengan tawa aneh, dia berkata, "Rasanya enak. Setelah pertempuran selesai, aku akan memanfaatkan tubuhmu dengan baik." Masih ada 3 raksasa demon berpangkat tinggi yang berdiri di belakang. Mereka menatap Xiao Chen dengan dingin dengan mata hijau giok mereka. Xiao Chen menghentikan lukanya agar tidak berdarah. Kemudian, dia melirik Liu Feng dan yang lainnya, yang sedang bertarung di altar. Mereka hampir memenangkan pertarungan mereka. Namun, keempatnya tidak akan memiliki banyak peluang untuk menang saat mereka menyerbu. Mereka harus menghadapi kelompok 4 raksasa demon berbaju hitam, yang masih segar dan bugar, sementara kelompok Liu Feng akan kelelahan. Xiao Chen mendengus dingin, dan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi petir, menyerbu ke dasar altar. Pada saat itu, dia melingkari altar, bergegas ke atas. Gemuruh, cahaya listrik yang berputar cepat menerangi sekeliling, menendang angin kencang, pasir, dan batu yang tak terbatas, menutupi langit dan matahari. Ketika angin kencang bertiup di atas altar, kelompok 4 raksasa demon berbaju hitam itu kesulitan untuk tetap membuka mata, dan sosok mereka sedikit gemetar. Xiao Chen, yang berubah menjadi petir, melawan keperkasaan Raja Dunia Bawah.
Energi esensi sejati kekacauan primalnya terkuras terus-menerus. Ketika dia hendak mencapai puncak altar, dia tiba-tiba berubah menjadi naga petir dan meraung ganas ke arah kelompok 4 raksasa iblis berbaju hitam. Raungan naga menyebar ke segala arah, mengguncang langit. Sebelum raungan naga yang mengejutkan ini, kelompok raksasa iblis berbaju hitam tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah di altar. "Enyahlah!" teriak raksasa iblis berbaju hitam. Dia menahan tekanan dan memproyeksikan auranya. Dia memimpin raksasa iblis yang tersisa untuk menyerang naga petir, ingin mengejar Xiao Chen. Siapa yang tahu, naga petir itu terbelah menjadi 9 dan tidak membuang waktu dengan raksasa iblis, terus berputar ke atas di sekitar patung raksasa Tian setinggi 3 km. 9 naga yang membubung di langit memicu fenomena misterius yang mengerikan. Lapisan awan petir berkumpul di atas patung itu, dan kilat menyambar langit. Oh tidak, dia berencana untuk menghancurkan patung itu. Ekspresi raksasa demon berbaju hitam berubah drastis. Dia buru-buru membentuk segel tangan. Ketiga raksasa demon di belakangnya secara bersamaan mengiris pergelangan tangan mereka, dan darah mereka menyembur ke patung raksasa Tian. Dipaksa oleh keadaan, keempatnya bersiap untuk memanggil klon raksasa Tian. 9 naga melayang ke udara dan langsung menghindari serangan dari 4 iblis raksasa tingkat tinggi. Iblis raksasa berbaju hitam itu sangat menentukan. Dia segera memilih untuk memanggil klon raksasa Tian. Daripada membiarkan Xiao Chen menghancurkan patung itu, iblis raksasa berbaju hitam itu mungkin juga menyia-nyiakan satu kesempatan ini untuk memanggil klon raksasa Tian dan membunuh semua penyerbu ini. Klak, klak, klak. Batu-batu jatuh dari permukaan patung raksasa Tian setinggi 3 km, dan kekuatan Raja Dunia Bawah terus menguat. Di bawah, Liu Feng dan 3 lainnya telah memenangkan pertarungan mereka. Ekspresi mereka sedikit berubah, dan setelah tertegun sejenak, mereka dengan tegas mundur. Meskipun pemandangan di hadapan mereka mengejutkan, rencana itu tetap memperhitungkan kemungkinan ini. Hasil terbaik dari misi itu adalah penghancuran altar. Yang terburuk adalah kegagalannya. Namun, masih ada kemungkinan di antara keduanya. Itulah yang terjadi sekarang, pihak lain memanggil klon raksasa Tian terlebih dahulu. Jelas, klon raksasa Tian tidak dapat dipanggil setiap hari. Jika tidak, ras raksasa tidak akan tertandingi di dunia bawah abisal. Mereka hanya dapat memanggil klon raksasa Tian sebulan sekali. Itu membutuhkan pengorbanan dan waktu yang cukup. Altar Dewa Dunia Bawah sendiri juga membutuhkan perawatan. Klon raksasa Tian yang dipanggil sebelum pertempuran masih merupakan hasil yang dapat diterima oleh Legiun Naga Api. Namun, bagi kelompok Xiao Chen, itu praktis merupakan hukuman mati. Sudah sulit untuk melarikan diri sejak awal. Dengan munculnya klon raksasa Tian, apakah mereka memiliki kesempatan untuk pergi? Liu Feng mengeluarkan bendera sinyal. Setelah memutar bagian bawahnya sekali, dia menembakkannya ke langit. Seketika, bendera sinyal menyala terang di langit, tampak seperti bintang. Warnanya berubah terus-menerus sebelum akhirnya berubah menjadi merah. Beberapa raksasa demons tingkat akhir Holy Venerate yang bertarung dengan Wei Hongfei di udara merasakan kekuatan Raja Dunia Bawah yang menakutkan melonjak keluar. Para raksasa demons ini mendongak dan kebetulan melihat batu-batu jatuh dari patung raksasa Tian. Jadi, mereka tidak bisa menahan perasaan tercengang. Dengan munculnya Raja Dunia Bawah, kalian semua pasti akan mati. Ketika para raksasa demons yang mengelilingi Wei Hongfei melihat pemandangan ini, mereka mulai tertawa dingin. Serangan mereka menjadi lebih tajam. Boom! Namun, tepat pada saat ini, mata Wei Hongfei tiba-tiba menyala dan berubah menjadi keemasan. Wei Hongfei langsung mengaktifkan garis keturunan Grid Desolate Aeon miliknya. Kekuatan naga dari ras naga emas ilahi Grid Desolate Aeon merasukinya. Kekuatan naga yang mengamuk segera memukul mundur para raksasa demon. Dia melihat sekeliling dengan santai ke arah yang lain, yang berada dalam situasi yang kacau. Kemudian, dia berbalik dan melarikan diri dengan kekuatan naga Grid Desolate Aeon yang mendukungnya. Dalam situasi seperti itu, Wei Hongfei sama sekali tidak memiliki kelonggaran untuk peduli pada orang lain. Dia bahkan mungkin tidak dapat melarikan diri sendiri. Dengan sangat tegas, Wei Hongfei berubah menjadi kilatan cahaya keemasan, menggunakan kekuatan naga Grid Desolate Aeon untuk melarikan diri. Dengan kekuatan naga yang menyebar,
tidak ada yang bisa menghalanginya. Segera, dia mengukir jalan keluar untuk dirinya sendiri. Kejar dia. Ketika kekuatan garis keturunannya habis, sudah waktunya baginya untuk mati. Para ahli raksasa demon yang dipukul mundur Wei Hongfei jelas tidak bermaksud melepaskannya begitu saja. Para raksasa demon berubah menjadi kilatan cahaya iblis dan mengejar. Kali ini, aku benar-benar akan mati. Murong Yan yang agak lelah menatap banjir raksasa demon yang tak berujung di sekitarnya. Ketika dia merasakan klon raksasa Tian terwujud, dia tidak dapat menahan keputusasaan yang muncul di matanya. Meskipun Wei Hongfei menarik perhatian sebagian besar ahli raksasa demon, Murong Yan masih menghadapi hampir seluruh pasukan raksasa. Meskipun tidak banyak ahli, seperti kata pepatah, banyak semut dapat menggigit gajah sampai mati. Murong Yan telah mengaktifkan garis keturunan Great Desolate Aeon-nya jauh sebelum Wei Hongfei melakukannya. Mustahil bagi Murong Yan untuk menggunakan kekuatan garis keturunannya untuk menyelamatkan hidupnya. Raksasa demon yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Murong Yan, mereka ada di setiap arah, bahkan di atas dan di bawah. Namun, mereka tidak berani bertindak gegabah. Kultivator ras naga merah yang mengamuk ini telah meninggalkan kesan yang terlalu dalam pada raksasa demon ini sebelumnya. Murong Yan menahan amarah di hatinya. Seluruh tubuhnya bermandikan darah. Dia melihat sekeliling sambil terengah-engah. Dia hanya memiliki satu pikiran sederhana dalam benaknya, untuk membunuh lebih banyak sebelum dia mati. Di antara kedua kultivator ras naga, tidak ada yang tahu siapa yang benar atau salah. Namun, jelas bahwa pikiran Murong Yan jauh lebih langsung daripada Wei Hongfei. Ini menunjukkan perbedaan kecerdasan. Saat klon raksasa Tian dipanggil, 9 naga petir membubung ke langit. Kemudian, mereka bergabung dalam pusaran awan petir di langit. Begitu sosok Xiao Chen muncul, baut petir yang tak terhitung jumlahnya meledak keluar dari tubuhnya. Ketika Xiao Chen melihat sekeliling, dia melihat bahwa Liu Feng dan yang lainnya sudah pergi. Dalam 1 detik, dia telah menganalisis situasi di hadapannya. Ini buruk. Patung Raja Dunia bawah raksasa Tian telah melepaskan sebagian besar lapisan batunya. Klon raksasa Tian akan segera turun. Pada saat itu, tidak peduli seberapa cakapnya Xiao Chen, dia akan berakhir dengan menyerahkan nyawanya. Larilah, kau naga berdarah campuran yang hina. Dengan munculnya Raja Dunia bawah, kau pasti akan mati. Hahaha, raksasa berbaju hitam itu tertawa gila sambil menatap Xiao Chen di udara. Dia terus membentuk segel tangan selama ini. Kekuatan Raja Dunia bawah yang mengerikan telah menyapu seluruh medan perang, memberikan semua iblis raksasa dorongan moral yang besar. Mereka yang melarikan diri dikejar, semuanya dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Klak, 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 suara batu yang jatuh dari patung Raja Dunia bawah raksasa Tian seperti lonceng kematian. Itu memicu kekhawatiran dan mengganggu pikiran. Bisakah aku melarikan diri? Kemana aku bisa melarikan diri? Ketika klon raksasa Tian muncul, tidak akan ada tempat yang aman. Aku hanya bisa bertarung. Awan hitam menyebar di bawah pusaran awan petir. Xiao Chen mengaktifkan garis keturunan Great Desolate Aeon miliknya, dan cahaya keemasan muncul di matanya, tampak seperti api suci yang menyala. Namun, sebelum cahaya itu bisa keluar, dia menutup matanya. Pedang tiran, di tangan kanannya, meninggalkan tangannya dan berputar di udara, berkedip-kedip dengan cahaya listrik yang tak terbatas. Segel 7 pembunuh Sekte Buddha. Sebuah swastika muncul di dahi Xiao Chen saat dia membentuk segel tangan dengan tangan kanannya. Setelah dia mengaktifkan garis keturunan Great Desolate Aeon, ki pembunuhnya menjadi sangat mengerikan. Dengan peningkatan 7 kali lipat, niat membunuh tak terbatas yang meletus memenuhi seluruh kota. Niat membunuh itu langsung menekan kekuatan Raja Dunia bawah, membuat semua iblis raksasa berhenti. Ketika niat membunuh itu tiba, gerakan mereka menegang. Niat membunuh yang mengerikan melonjak dan membakar. Seolah-olah dewa pembunuh yang lahir di medan perang kuno telah muncul di dunia biasa. Namun, hati Xiao Chen tetap tenang tak tertandingi. Dia seperti orang dari Sekte Buddha yang melihat situasi dengan mata yang jeli. Aura keruh yang tak tertahankan merasuki seluruh kota yang hancur. Hanya Xiao Chen yang memancarkan cahaya lembut, terpisah dari niat membunuh yang menyelimuti tempat itu. Dia seperti bunga teratai yang tidak menahan air atau matahari dan bulan yang tidak pernah tinggal di langit selamanya.
Xiao Chen jelas berada di dalam air, tetapi dia tidak basah sama sekali, kondisi yang sangat mendalam. Apa yang sedang dia lakukan? Setan raksasa berbaju hitam memperlambat tindakannya memanggil raksasa Tian. Apa yang sedang dilakukan Xiao Chen? Tentu saja, Xiao Chen mempertaruhkan segalanya pada sebuah pertaruhan, melakukan upaya terakhir untuk bertahan hidup. Bunuh! Xiao Chen dengan ganas membuka matanya. Pada saat ini, raksasa Tian benar-benar menampakkan dirinya. Cahaya abu-abu bersinar ke segala arah. Xiao Chen mendongak, dan sepasang mata hijau giok memproyeksikan keinginan yang mengerikan langsung ke kolam jiwanya. Orang biasa tidak akan bisa bergerak sama sekali di hadapan kengerian raksasa Tian dan keinginan ini, membeku di tempat. Namun, Xiao Chen, yang berada di udara, sama sekali tidak menunjukkan rasa takut terhadap klon raksasa Tian. Xiao Chen mengulurkan tangannya dan langsung menarik pedang tiran, yang telah berputar di udara. Dengungan pedang yang tajam terdengar di sekitarnya. Menyelesaikan yang biasa-biasa saja. Setelah menyelesaikan hati yang biasa-biasa saja, tidak ada keinginan, tidak ada kegembiraan, dan tidak ada kesedihan. Xiao Chen kebal terhadap semua serangan mental dan emosi negatif. Setelah mengaktifkan garis keturunan Great Desolate Aeon-nya dan membentuk segel 7 pembunuhan, dia mengeksekusi menyelesaikan yang biasa-biasa saja. Kekuatan serangan pedangnya sudah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Boom! Xiao Chen mendaratkan serangan pedangnya, membelah raksasa Tian menjadi dua, yang baru saja muncul dan belum tahu apa yang sedang terjadi, dengan cahaya pedang abadi dari pedang tiran. Kekuatan serangan pedang yang tak berkurang mendarat di altar. Selain raksasa Demon berbaju hitam, serangan pedang ini menghancurkan raksasa Demon tingkat tinggi, bahkan tidak meninggalkan tulang. Gemuruh. Serangan pedang ini terus menebas dan menghancurkan seluruh altar. Begitu saja, serangan pedang Xiao Chen menghancurkan klon raksasa Tian sebelum bisa bergerak sama sekali. Liu Feng dan murid-murid ras naga lainnya, yang melarikan diri, tercengang oleh serangan pedang ini, sangat terkejut. Sebelum gelombang kejut menghilang, garis keturunan Great Desolate Aeon milik Xiao Chen perlahan mundur. Dia menyeka darah dari bibirnya dan memperlihatkan senyuman. Pertaruhan itu membuahkan hasil. Dia telah bertaruh bahwa saat raksasa Tian tiba akan menjadi saat terlemah raksasa Tian. Jika Xiao Chen tidak membunuh klon raksasa Tian dengan serangan pedang ini, klon raksasa Tian akan membunuhnya di detik berikutnya. Untungnya, pertaruhannya terbukti benar. Maju, seru Xiao Chen, dan ada kilatan cahaya merah. Burung nasar darah iblis muncul dan membawanya ke udara. Di punggung burung nasar darah iblis, Xiao Chen mengonsumsi beberapa pil obat secara berurutan, pil surgawi purba, pil jantung dunia bawah, dan pil darah hidup. Setelah itu, dia menutup matanya dan beristirahat. Untungnya, burung nasar darah iblis tidak keluar dari awal hingga akhir, menjaga kekuatannya. Ia terbang maju dengan cepat, membawa Xiao Chen dan membunuh jalan keluar di langit. Setelah sedikit pulih, Xiao Chen membuka matanya dan kebetulan melihat Murong Yan di bawah dipaksa ke sudut. Baju zirah Murong Yan rusak, dan luka menutupi seluruh tubuhnya. Kelelahan terlihat di wajahnya, matanya lesu. Sosoknya bergoyang, tetapi dia menggertakkan giginya dan bertahan. Orang ini, tanpa ragu-ragu, Xiao Chen melompat turun dan berubah menjadi petir. Dia melesat melewati banyak raksasa demons yang mengendarai binatang hantu terbang di langit. Saat dia mendekati Murong Yan, petir itu berubah menjadi naga petir dan mendorong semua orang kembali. Kemudian, naga petir itu mengelilingi Murong Yan, terus-menerus mengitarinya. Ia mengangkat Murong Yan dan berubah menjadi badai naga petir, membubung ke udara. Setelah menjatuhkan raksasa demons di udara, badai mereda. Xiao Chen dan Murong Yan mendarat di punggung Demon Blood Vulture. Hahaha, aku yang hebat ini sebenarnya tidak mati. Aku, Murong Yan, memang tidak ditakdirkan untuk mati. Murong Yan menjadi liar karena kegembiraan saat ia mendarat di punggung burung nasar darah iblis. Ia tertawa tak henti-hentinya tetapi sama sekali tidak mengucapkan terima kasih kepada Xiao Chen. Namun, Xiao Chen telah melihat hal ini terjadi terlalu sering. Meski begitu, ia tidak peduli. Ia segera menutup matanya, mengambil kesempatan untuk memulihkan diri lebih jauh. Beberapa kali Situ Chang Feng menyelamatkan orang ini, ia bahkan tidak mendapatkan sepatah kata terima kasih pun. Ada yang salah dengan otak orang ini.
Ia merasa bahwa orang yang menyelamatkannya adalah sesuatu yang normal dan logis. Ia tidak merasa ada yang salah dengan pemikiran ini. Namun, suatu hari, jika seseorang dalam kesulitan, Mu Rongyan pasti akan datang untuk menyelamatkannya tanpa mempedulikan dirinya sendiri. Begitu pula, Mu Rongyan tidak akan mengharapkan ucapan terima kasih sebagai balasannya. Menurutnya, melakukan hal itu adalah sesuatu yang sangat normal dan benar. Xiao Chen, kau benar-benar luar biasa. Memikirkan bahwa bakat sepertimu bisa datang dari istana naga berdarah campuran, itu benar-benar aneh, seru Mu Rongyan kegirangan saat melihat Xiao Chen membuka matanya. Xiao Chen berkata tanpa ekspresi, aku dari istana naga surgawi. Haha, bukankah istana naga surgawi adalah istana naga berdarah campuran? Katakan satu kata lagi, dan aku akan mengusirmu. Melihat bahwa Xiao Chen tampaknya tidak bercanda, Mu Rongyan tertawa malu dan berkata, aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Burung nasar darah iblis membawa keduanya maju, mengukir jalan keluar dengan kekuatannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Awan debu bergulung di puing-puing altar dewa dunia bawah. Iblis raksasa berbaju hitam berjalan keluar dari puing-puing, tampak lemah dan mengerutkan kening. Kemarahan melintas di mata iblis raksasa berbaju hitam. Tak disangka ada yang menghancurkan klon raksasa Tian begitu dia muncul. Raja dunia bawah raksasa Tian bagaikan dewa bagi mereka. Oleh karena itu, iblis raksasa berbaju hitam merasa kejadian ini tidak dapat diterima. Tepat pada saat ini, seorang pria berpakaian hitam berjalan keluar dari balik reruntuhan. Orang ini memiliki bentuk tubuh yang sempurna. Lengannya yang telanjang menonjol dengan otot-otot. Matanya bersemangat dan ekspresinya dingin dan tegas. Namun, ada bekas luka yang tampak menyeramkan di pipi kanannya. Bekas luka ini membuat wajah tampan itu tampak sangat berbeda, membuatnya tampak menyeramkan dan sombong. Yan Changming, aku telah mengikuti rencanamu dan memanggil klon Raja Dunia Bawah terlebih dahulu. Jika semuanya tidak berjalan seperti yang kau katakan, baik kau maupun aku tidak akan mampu menanggung konsekuensinya, iblis raksasa berbaju hitam berkata dengan gigi terkatup saat dia melihat pria berpakaian hitam itu. Raksasa Tian memiliki banyak sekali inkarnasi. Satu klon tidak dianggap apa-apa. Namun, bagi iblis raksasa berbaju hitam, kehancuran klon itu adalah penghinaan, yang pasti akan memancing ejekan di masa depan. Ini bahkan mungkin menjadi alasan bagi orang lain untuk menyerang ras raksasa. Iblis raksasa berbaju hitam tidak bisa menahan amarahnya. Yan Changming yang terluka berkata dengan acuh tak acuh, jangan khawatir. Legiun Naga Api seharusnya sudah berangkat. Tuan Wuting sudah lama bersiap. Kita tinggal menunggu mereka datang. Setelah ini, gerbang naga tidak akan dapat berkembang lebih jauh selama 10 tahun di lapisan pertama dunia bawah abisal ini. Lagi pula, aku sudah menyiapkan kartu truf. Kau tahu tentang itu, jadi mengapa khawatir? Saat Yan Changming menyebut kartu truf, ekspresi raksasa demon berbaju hitam itu agak rileks. Kemudian, dia berkata dengan nada agak bercanda, tetap saja kalian, manusia naga banjir, yang paling jago menghadapi ras naga. Lagi pula, kalian dulunya bagian dari ras yang sama. Ternyata pria berbekas luka ini adalah manusia naga banjir. Agak sulit untuk mengatakannya. Niat membunuh terpancar di hati Yan Changming. Namun, tidak ada fluktuasi dalam ekspresinya. Setelah beberapa saat, dia menekan niat membunuhnya. Bagaimana menurutmu tentang kultivator ras naga yang memotong klon raksasa Tian dengan satu serangan pedang? Tanya raksasa demon berbaju hitam sambil menatap Yan Changming. Yan Changming melihat ke kejauhan dan menjawab, sangat kuat. Ras naga campuran sudah lama tidak memiliki karakter yang mengerikan seperti ini. Namun, akan sulit baginya untuk memiliki masa depan di Kekaisaran Naga Ilahi karena keterbatasan garis keturunannya. Apa kau yakin? Iblis raksasa berbaju hitam bertanya dengan lembut. Serangan pedang Xiao Chen sebelumnya meninggalkan kesan yang mendalam. Sulit untuk membayangkan betapa mengerikannya masa depan orang ini. Namun, Yan Changming berkata bahwa tidak perlu khawatir, Xiao Chen tidak akan dapat mencapai banyak hal. Yan Changming berpikir lama, lalu berkata dengan acuh tak acuh, jika naga berdarah campuran tidak didorong begitu keras, lalu mengapa sebagian besar dari mereka mengikuti Raja Naga Hitam ke dunia bawah abisal saat itu? Diam, jangan sebutkan 3 kata itu.
Iblis raksasa berbaju hitam meledak dalam kemarahan. Dia menunjukkan ekspresi cemberut dan menyela Yan Changming dengan tidak masuk akal. Kata-kata, Raja Naga Hitam, adalah tabu di 9 lapisan dunia bawah abisal. Tidak seorang pun diizinkan untuk menyebutkannya. Yan Changming melirik iblis raksasa berbaju hitam ini dan berkata dengan lembut, persiapan harus dilakukan. Aku harus bergegas ke sisi Lord Wuting. Aku akan menyerahkan tempat ini padamu. Setelah berbicara, Yan Changming menghilang dalam sekejap ke dalam kegelapan, pergi jauh. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Sebagian besar Legiun Naga Api telah berkumpul di luar kota Naga Api. Mereka siap berangkat dan mengambil kembali simpul sumber daya. Kereta perang berkumpul seperti awan di hutan belantara yang sunyi. Kapal perang menutupi langit. Puluhan ribu pembudidaya ras naga berdiri dalam formasi rapat, memancarkan kekuatan naga yang tak terlihat dan menyebarkan aura mereka. Jenderal Feng telah melihat sinyal yang dikirim Liu Feng. Klon Raja Dunia Bawah yang diaktifkan terlebih dahulu adalah situasi yang dapat diterima. Namun, meskipun Legiun Naga Api menganggapnya dapat diterima, itulah situasi yang paling tidak ingin dilihat oleh 7 pemuda yang menjalankan misi tersebut. Akan sangat beruntung jika salah satu dari ketujuh orang itu bisa pergi setelah klon raksasa Tian tiba. Jenderal, sudah hampir waktunya. Ajudan itu mendesak dengan lembut dari samping. Jenderal Feng menenangkan pikirannya. Kemudian, nyala api menyala di matanya saat dia berkata, Legiun Naga Api, berangkat. Gemuruh. Seketika, kuda-kuda dengan darah naga berlari kencang, meringkik keras. Kereta perang bergemuruh di atas tanah, membuat tanah sedikit bergetar. Kapal perang terbang bersama di langit, menutupi langit dan matahari. Legiun Naga Api maju dengan cepat. Puluhan ribu pasukan sebenarnya tidak lebih lambat dari Xiao Chen dan 6 lainnya. Seluruh legiun itu seperti mesin yang sangat bagus. Seiring berjalannya waktu, mesin ini mempercepat langkahnya. Legiun Naga Api tampak seperti naga besar yang terbakar dari kejauhan. Itu menjadi seperti gumpalan api di udara, bergerak sangat cepat. Hanya dalam beberapa saat, tim ini melintasi 50.000 kilometer, melaju dengan sangat cepat. Kemanapun pasukan naga api lewat, binatang buas yang menghalangi jalan langsung terbakar menjadi abu. Jika seorang tokoh berdaulat menghadapi pasukan naga api ini, dia harus melarikan diri dan tidak berani menunjukkan ketajamannya dengan sembarangan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Wei Hongfei menghela napas setelah lolos dari kejaran pasukan raksasa dan mendarat di gundukan tanah. Dia meminum pil obat dan menutup matanya untuk memulihkan diri. Garis keturunan naga emas kelas 6 membantunya pulih dengan cepat. Setelah sekitar 15 menit, Wei Hongfei tiba-tiba membuka matanya. Dia melihat 2 sosok bergegas menghampirinya di malam yang gelap. Aura ras naga. Ketika kedua sosok itu mendekat, Wei Hongfei menemukan bahwa itu adalah Liu Feng dan murid inti Istana Naga Putih. Saudara Wei. Setelah melihat Wei Hongfei, keduanya menunjukkan kegembiraan di wajah mereka dan mendarat di gundukan tanah. Wei Hongfei bertanya, di mana yang lainnya? Masih ada bekas darah di wajah Liu Feng, yang tampak agak menyedihkan. Dia menghela napas dan berkata, saya melihat setan raksasa mengepung dan membunuh saudara Hong dan saudara Ma. Aku tidak tahu tentang Xiao Chen dan Murong Yan, tetapi aku yakin akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Murong Yan telah mengaktifkan garis keturunan Great Desolate Aeon-nya sejak lama. Selain itu, ia menarik perhatian begitu banyak raksasa demon. Tak perlu dikatakan, akan sulit baginya untuk lolos dari kematian. Adapun Xiao Chen, setelah serangan pedang itu, ia pasti akan sangat lemah. Selain itu, ia berada di tengah reruntuhan, dikelilingi oleh elit raksasa demon. Demikian pula, ia akan merasa sulit untuk lolos dari kematian. Jika saudara Xiao Chen meninggal, itu akan sangat disayangkan. Jika bukan karena dia membunuh klon Raja Dunia Bawah pada saat yang genting, bahkan dengan upaya terbaik saudara Liu dan saya, kami tidak mungkin bisa melarikan diri. Murid inti Istana Naga Putih mengingat serangan pedang Xiao Chen, masih merasa terkejut. Apa? Ini sangat mengejutkan Wei Hongfei, dan dia melompat berdiri dengan keheranan di wajahnya. Katakan itu sekali lagi, serangan pedang Xiao Chen menghancurkan klon raksasa Tian. Itu benar sekali. Saudara Liu Feng dan saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Liu Feng tidak berani berbohong.
Dia mengangguk setuju. Jika bukan karena serangan pedang Xiao Chen, dia pasti sudah mati sejak lama. Bahkan jika raksasa Tian tidak bergerak, kekuatan Raja Dunia bawahnya akan mendukung setan raksasa dan meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Mampu melarikan diri dalam keadaan saat ini sudah sangat beruntung. Apalagi saat menghadapi pasukan setan raksasa yang diperkuat. Ekspresi Wei Hongfei berubah. Dia mengepalkan tangan kanannya erat-erat, emosi yang rumit berkelebat di matanya. Begitu klon raksasa Tian muncul, pikiran pertama Wei Hongfei, murid inti Istana Naga Emas, adalah melarikan diri segera. Namun, Xiao Chen, seorang kultivator garis keturunan naga berdarah campuran, benar-benar berani melakukan sesuatu yang tidak berani dilakukan Wei Hongfei, mempertaruhkan nyawanya. Secara samar-samar, Xiao Chen benar-benar melampaui Wei Hongfei. Sebagai penguasa kekaisaran saat ini, mereka dari ras naga emas semuanya sangat bangga. Hasil seperti itu membuatnya merasa agak malu. Jika Wei Hongfei berani mempertaruhkan nyawanya, mungkin dia juga memiliki kesempatan untuk membunuh klon raksasa Tian saat pertama kali muncul. Namun, dia tidak berani melakukan pertaruhan ini. Jika dia gagal membunuh klon raksasa Tian, dia pasti akan mati. Wei Hongfei kalah dari Xiao Chen hanya pada titik ini saja. Tidak, kita harus kembali dan menyelamatkan Xiao Chen. Bahkan jika kita tidak bisa menyelamatkannya, kita harus membawa kembali mayatnya. Kita tidak bisa membiarkan iblis bawah tanah menodai mayatnya, kata Wei Hongfei serius dengan tatapan penuh tekad di matanya. Kakak Wei, Kakak Wei. Keduanya dengan cepat mencoba menghentikan Wei Hongfei. Lelucon macam apa ini? Menyerang balik dalam kondisi mereka sama saja dengan bunuh diri. Aku sudah memutuskan. Kalian berdua tidak perlu mengikutiku. Sebenarnya, Wei Hongfei masih bisa bertarung. Sejak awal, dia memiliki sedikit kekuatan sebagai cadangan. Dia masih memiliki beberapa kartu truf yang tersedia. Perjudian Xiao Chen untuk membunuh klon raksasa Tian sangat mengesankan Wei Hongfei, jadi dia memutuskan untuk kembali dan bertaruh juga. Jika Xiao Chen tidak mati, maka semuanya akan sepadan. Liu Feng menasihati dengan cemas, kakak senior Wei, kami berdua berterima kasih kepada Xiao Chen karena telah menyelamatkan kami. Namun, jika kami kembali sekarang, kami hanya akan mengirim diri kami sendiri ke kematian. Tidak perlu untuk itu. Gemuruh. Tepat pada saat ini, tanah bergetar tanpa henti. Retakan muncul di gundukan tanah. Kekuatan naga yang melonjak tiba dan meratakan gundukan tanah setinggi 1 kilometer ini. Liu Feng segera bersukacita. Legiun Naga Api ada di sini. Mereka sekarang benar-benar aman. Ajudan di sisi Jenderal Feng melambaikan bendera, dan Legiun Naga Api yang bergerak cepat langsung berhenti. Ini hebat. Sungguh beruntung bahwa ada 3 dari kalian yang masih hidup. Ketika Jenderal Feng melihat Wei Hongfei dan 2 lainnya, kegembiraan melintas di matanya. Awalnya dia berpikir bahwa akan sangat bagus jika 1 orang bisa selamat. Jenderal Feng menatap Wei Hongfei. Kemudian, dia berkata, kamu benar-benar sesuai dengan reputasi murid inti Istana Naga Emas. Garis keturunan Naga Ilahi Naga Emas benar-benar luar biasa, sesuai dengan reputasinya. Setelah pertempuran, aku akan memenuhi permintaanmu sesuai kesepakatan. Aku juga akan melaporkan pengabdianmu yang luar biasa di militer. Wei Hongfei berkata dengan serius, Jenderal tidak tahu tentang ini. Setelah berpikir sejenak, Wei Hongfei memilih untuk jujur memberitahu Jenderal Feng tentang Xiao Chen yang membunuh klon raksasa Tian. Hal seperti itu benar-benar terjadi. Jenderal Feng adalah tokoh berdaulat. Namun, keterkejutan di wajahnya tidak kalah dari Wei Hongfei sebelumnya. Xiao Chen, murid inti Istana Naga Langit yang paling dikhawatirkan Jenderal Feng, sebenarnya telah memaksa pihak lain untuk memanggil klon raksasa Tian terlebih dahulu. Lebih jauh lagi, Xiao Chen telah membunuh raksasa Tian dengan kekuatannya sendiri. Pikiran seperti itu sungguh luar biasa. Garis keturunan naga campuran tidak pernah menghasilkan karakter yang begitu menakjubkan selama bertahun-tahun. Bang, 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 tepat pada saat ini, bola api besar terbang ke langit. Bola api itu meledak menjadi percikan yang tak terhitung jumlahnya, menerangi langit malam. Pada saat itu, langit berubah seterang siang hari. Semua kultivator di Legiun Naga Api sedikit menyipit karena merasa tidak nyaman. Sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di kiri,
kanan, dan di belakang Flame Dragon Legion. Daerah itu penuh sesak dengan orang-orang. Orang-orang ini mengenakan baju besi yang berkedip-kedip dengan cahaya iblis dan memiliki sisik yang tidak jelas di wajah mereka. Manusia naga banjir. Ekspresi Jenderal Feng sedikit berubah. Dia melambaikan tangannya, dan Flame Dragon Legion langsung memasuki keadaan siap tempur.